Banyak lansia mandi di jam yang salah. Saya akan bongkar 3 jam mandi berbahaya. Tapi sebelum itu, ada testimoni dari Ibu Rahmawati. Sejam saya terapkan dari Dr. Nugroho, cara mandi aman dengan 5M, sekarang tidak lagi takut mandi sendirian. Banyak lansia pingsan bahkan stroke di kamar mandi bukan karena sakit berat, tapi karena mandi di jam yang salah. Di video ini, saya bongkar 3 jam mandi paling berbahaya bagi lansia dan jam aman yang bisa menurunkan risiko pingsan hingga 80%. Sebelum lanjut, klik subscribe dan like sekarang karena satu kebiasaan mandi yang keliru bisa berujung masuk IGD tanpa peringatan. Tulis di komentar usia Anda berapa dan biasanya mandi jam berapa. Apakah pernah merasa pusing atau hampir jatuh di kamar mandi? Bapak, Ibu sekalian, saya mau tanya, pernah tidak Anda merasa pusing saat mandi atau tiba-tiba kepala terasa ringan setelah guyur air? Kalau pernah, Anda harus dengar cerita saya ini sampai habis. Saya Dr. Nugroho, dan dalam puluhan tahun, saya sudah tangani ratusan kasus lansia pingsan di kamar mandi. Yang mengejutkan, hampir semua kasus terjadi di jam-jam yang sama. Ada 3 jam spesifik yang sebaiknya Bapak, Ibu hindari untuk mandi. Karena di jam-jam ini resiko pingsan bahkan stroke meningkat sampai 300%. Saya tidak main-main dengan angka ini. Data ini dari penelitian yang melibatkan ribuan lansia di berbagai negara. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kebanyakan keluarga tidak tahu tentang bahaya ini sampai terlambat. Minggu lalu saya dapat pasien bernama Pak Sutrisno 70 tahun. Orangnya sehat, rajin jalan pagi, tidak ada riwayat darah tinggi. Tapi suatu subuh jam 5 pagi beliau mandi seperti biasa. 10 menit kemudian, istrinya dengar suara gedebuk dari kamar mandi. Pak Sutrisno pingsan, kepala terbentur lantai. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Tapi beliau harus dirawat seminggu di rumah sakit. Cerita seperti ini saya dengar hampir setiap minggu. Ada Ibu Yati yang stroke ringan saat mandi malam. Ada Pak Bagio yang jatuh terpeleset karena pusing mendadak. Ada Nenek Nurhayati yang hampir tenggelam di bak mandi karena hilang kesadaran. Dan yang bikin sedih, sebenarnya ini semua bisa dicegah kalau saja kita tahu jam-jam berbahaya untuk mandi. Keluarga mereka sekarang menyesal kenapa tidak tahu informasi ini lebih awal? Bapak, Ibu mungkin berpikir, masa sih mandi bisa berbahaya? Kan cuma siram air saja. Begini, setelah usia 60 tahun, tubuh kita sudah berubah total. Pembuluh darah tidak lentur lagi seperti waktu muda. Dulu pembuluh darah kita elastis seperti karet gelang. Sekarang sudah kaku seperti sedotan plastik. Jantung butuh kerja lebih keras untuk pompa darah ke seluruh tubuh. Dulu jantung kita kuat seperti pompa air baru. Sekarang sudah seperti pompa air yang sering macet. Dan yang paling penting, kemampuan tubuh untuk adaptasi dengan perubahan suhu sudah menurun drastis. Waktu muda kita bisa mandi air es atau air panas tanpa masalah. Sekarang perubahan suhu sedikit saja bisa bikin tubuh shock. Makanya ada waktu-waktu tertentu di mana tubuh kita sangat lemah dan rentan. Kalau kita mandi di waktu yang salah bisa fatal akibatnya. Ini bukan untuk nakut-nakuti, tapi untuk jaga-jaga. Mari kita mulai dengan jam paling berbahaya. Pertama pukul 3 sampai pagi. Ini waktu yang paling saya khawatirkan untuk para lansia. Kenapa? Pertama, setelah tidur semalaman, tubuh kita kehilangan banyak cairan atau dehidrasi. Bapak, Ibu pasti pernah merasa haus banget pas bangun tidur, kan? Itu tandanya tubuh kekurangan air. Darah jadi kental seperti madu, tidak encer seperti biasanya. Kedua, suhu tubuh kita paling rendah di jam segini bisa turun sampai 35 derajat. Ketiga, hormon kortisol atau hormon stres justru paling tinggi di pagi hari. Keempat, gula darah paling rendah karena kita puasa semalaman. Nah, bayangkan apa yang terjadi kalau dalam kondisi seperti ini tiba-tiba kita siram tubuh dengan air dingin. Pembuluh darah langsung kejang. Jantung kaget dan berdebar kencang. Tekanan darah naik mendadak seperti balon yang dipompa terlalu kencang. Ibarat mesin mobil yang langsung digeber tanpa dipanasin dulu bisa rusak mesinnya.
Bahkan ada istilah medisnya, morning surge atau lonjakan pagi di mana kebanyakan serangan jantung dan stroke terjadi di jam-jam ini. Saya jelaskan dengan cara sederhana ya, supaya Bapak Ibu paham betul. Pembuluh darah kita itu seperti selang karet untuk nyiram tanaman. Waktu muda selangnya masih lentur dan elastis. Bisa melar dan mengecil dengan mudah sesuai tekanan air. Tapi setelah tua, selang ini jadi kaku seperti pipa paralon yang keras. Kalau tiba-tiba kena perubahan suhu ekstrim dari panas ke dingin atau sebaliknya, pipa ini bisa retak atau bahkan pecah. Dalam dunia medis, kalau pembuluh darah di otak yang pecah, kita sebut ini stroke. Kalau pembuluh darah di jantung yang bermasalah, namanya serangan jantung. Makanya mandi subuh itu sangat beresiko. Apalagi kalau airnya dingin dan langsung guyur ke kepala. Kepala itu pusat kontrol tubuh kita. Kalau kepala kena air dingin mendadak, seluruh sistem tubuh bisa kacau. Detak jantung tidak teratur, tekanan darah melonjak mendadak, bahkan bisa pingsan seketika. Saya sudah lihat sendiri pasien yang dibawa ke UGD dalam kondisi tidak sadarkan diri, hanya karena mandi di waktu yang salah. Jam berbahaya kedua adalah pukul 12 siang sampai 2 siang. Loh, kok siang hari berbahaya juga? Banyak yang kaget dengar ini. Begini ceritanya, siang hari itu suhu tubuh kita mencapai puncaknya. Bisa sampai 37,5 derajat atau lebih. Pembuluh darah sudah melebar maksimal untuk buang panas tubuh. Jantung sudah kerja keras memompa darah ke permukaan kulit supaya panas bisa keluar. Tubuh dalam mode pendinginan darurat. Terus tiba-tiba kita masuk kamar mandi yang sejuk. Siram air dingin ke badan. Apa yang terjadi? Pembuluh darah langsung menyempit drastis dalam hitungan detik. Dari melebar jadi menyempit ekstrim. Perubahan mendadak ini bikin jantung bingung dan kerja ekstra keras. Ibarat AC yang lagi nyala maksimal terus tiba-tiba dimatikan dan diganti kipas angin. Sistemnya bisa rusak. Banyak kasus serangan jantung ringan terjadi di jam-jam ini. Terutama kalau Bapak Ibu habis aktivitas di luar yang panas, berkebun misalnya, terus langsung mandi air dingin. Saya ingat pasien saya, Pak Yadi 72 tahun habis nyapu halaman siang-siang langsung mandi. Tiba-tiba dada sesak, napas pendek-pendek, untung langsung dibawa ke rumah sakit. Jam berbahaya ketiga adalah pukul 9 sampai 11 malam. Di jam ini, tubuh kita sudah bersiap untuk tidur. Hormon melatonin atau hormon tidur sudah mulai diproduksi. Membuat kita mengantuk, refleks tubuh melambat, kewaspadaan menurun, tekanan darah mulai turun untuk persiapan istirahat malam, detak jantung juga melambat. Nah, kalau kita memaksakan mandi di jam segini, apalagi air dingin, tubuh jadi bingung. Harusnya mode istirahat malah dipaksa kerja keras lagi untuk adaptasi suhu. Sistem tubuh jadi kacau. Ditambah lagi pencahayaan kamar mandi malam hari biasanya kurang bagus. Mata sudah tidak tajam lagi melihat dalam kondisi remang-remang. Lantai kamar mandi yang basah jadi tidak kelihatan jelas. Resiko terpeleset dan jatuh jadi lebih tinggi. Saya punya data 60% kecelakaan kamar mandi pada lansia terjadi malam hari. Dan kebanyakan bukan cuma jatuh biasa, tapi jatuh karena pusing atau hilang keseimbangan akibat perubahan tekanan darah mendadak. Sekarang saya mau kasih tahu tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan tapi sangat penting untuk diperhatikan. Kalau Bapak Ibu merasa kepala ringan atau melayang saat berdiri dari posisi duduk, ini warning pertama namanya hipotensi ortostatik. Tekanan darah drop mendadak saat perubahan posisi. Kedua, kalau pandangan tiba-tiba berkunang-kunang atau gelap sesaat seperti TV yang kehilangan sinyal, ini tanda otak kurang oksigen. Jangan diabaikan. Ketiga, kalau tiba-tiba mual tanpa sebab saat di kamar mandi, ini tanda sistem saraf terganggu. Keempat, telinga berdenging atau berasa penuh seperti kemasukan air. Kelima, keringat dingin padahal tidak kepanasan. Keenam, jantung berdebar tidak teratur. Kalau Bapak Ibu merasakan salah satu tanda ini, segera duduk, ambil nafas pelan-pelan dan minta tolong. Jangan paksakan untuk lanjut mandi. Tubuh sedang kasih sinyal bahaya. Dengarkan tubuh Anda. Lebih baik batal mandi daripada pingsan sendirian di kamar mandi. Saya ingat betul pasien saya, Ibu Suryani, 72 tahun, pensiunan guru yang masih aktif. Beliau datang ke klinik saya dengan wajah pucat. Dok,
Kemarin saya hampir pingsan di kamar mandi. Untung saya sempat pegangan dinding. Ceritanya dengan suara gemetar. Saya tanya, jam berapa kejadiannya? Jam 5. Subuh. Dok, saya memang biasa mandi subuh sejak muda. Saya tanya lagi, apa yang dirasakan sebelumnya? Kepala agak pusing waktu bangun tidur, tapi saya pikir cuma kurang tidur. Terus pas guyur air ke kepala, tiba-tiba pandangan gelap. Kepala kayak melayang, kaki lemas. Nah, ini yang berbahaya. Kita sering abaikan sinyal dari tubuh. Padahal kalau Ibu Suryani jatuh pingsan sendirian di kamar mandi pagi buta, tidak ada yang dengar, tidak ada yang tolong, bisa fatal akibatnya. Setelah kejadian itu, Ibu Suryani trauma dan takut mandi sendirian. Saya ajari beliau protokol mandi aman dan sekarang beliau mandi jam 8 pagi dengan dampingan cucunya. Lalu kapan waktu paling aman untuk mandi? Berdasarkan penelitian dan pengalaman saya menangani ribuan pasien lansia, saya selalu rekomendasikan 2 waktu terbaik ini. Pukul 8 sampai 10 pagi, pukul 00 sampai 6 sore. Kenapa jam-jam ini? Pertama, di jam 0 sampai 10. Pagi tubuh sudah bangun sempurna. Sudah sarapan, sudah minum air putih, suhu tubuh sudah normal dan stabil, tidak terlalu tinggi atau rendah. Hormon kortisol sudah turun ke level normal. Tekanan darah sudah stabil. Pencahayaan alami dari matahari pagi juga masih bagus mengurangi risiko terpeleset. Kedua, jam 12 sampai 6 sore juga ideal karena tubuh dalam kondisi optimal. Tidak terlalu lelah, tapi juga bukan baru bangun tidur. Suhu lingkungan juga tidak ekstrim, tidak sepanas siang atau sedingin malam. Tubuh masih punya energi cukup untuk adaptasi perubahan suhu. Kalau Bapak Ibu bisa konsisten mandi di jam-jam ini, berdasarkan data yang saya kumpulkan, risiko pingsan atau kecelakaan di kamar mandi bisa turun sampai 80%. Ini bukan angka main-main. Ini hasil dari observasi bertahun-tahun. Sekarang saya mau bagikan tips yang sudah terbukti menyelamatkan banyak nyawa. Saya namakan ini protokol mandi aman 5M. Sudah saya ajarkan ke ribuan pasien dan hasilnya luar biasa. M pertama adalah minum. Selalu saya ulangi selalu minum 1 gelas air putih hangat 15 menit sebelum mandi. Kenapa harus 15 menit? Supaya air sempat diserap tubuh dan mengencerkan darah yang kental. Jangan minum air dingin ya, nanti perut kaget. Air hangat suam-suam kuku paling bagus. Ini seperti memanaskan mesin mobil sebelum jalan. M kedua adalah menyesuaikan suhu secara bertahap. Jangan langsung guyur air ke kepala seperti waktu muda dulu. Mulai dari kaki dulu. Siram pelan-pelan sambil hitung 1, 2, 3. Naik ke betis. Hitung lagi. Ke paha, ke perut, ke dada, baru terakhir kepala. Beri waktu minimal 10 detik di setiap bagian tubuh untuk adaptasi. Tubuh lansia butuh waktu untuk menyesuaikan dulu dengan perubahan suhu. Kalau langsung guyur kepala, pembuluh darah di otak bisa kejang mendadak. M ketiga adalah memantau keamanan kamar mandi. Ini sangat penting, tapi sering diabaikan karena gengsi. Pasang pegangan dinding di samping kloset dan di area shower. Harganya tidak sampai Rp200.000, tapi bisa selamatkan nyawa. Pakai sandal karet anti licin. Jangan sandal hotel yang licin itu. Pastikan lampu kamar mandi terang, minimal 20 watt. Kalau perlu pasang lampu cadangan. Letakkan kursi plastik kecil di kamar mandi untuk duduk kalau tiba-tiba lemas. M keempat adalah membatasi waktu mandi maksimal 15 menit. Kenapa? Semakin lama di kamar mandi yang lembab dan panas, semakin banyak cairan tubuh yang hilang lewat keringat. Ditambah uap panas yang terhirup bisa bikin pusing, tekanan darah bisa drop mendadak. M kelima adalah menunggu stabilisasi. Setelah selesai mandi, jangan langsung keluar. Matikan air, keringkan badan, lalu duduk dulu 2-3 menit. Atur nafas pelan-pelan. Biarkan tekanan darah dan detak jantung normal dulu baru keluar dari kamar mandi dengan perlahan. Jangan terburu-buru. Sekarang soal suhu air. Bapak Ibu, saya paham betul banyak yang suka mandi air dingin karena merasa segar dan bikin melek.
Tapi untuk lansia di atas 60 tahun, air hangat suam-suam kuku adalah yang paling aman. Suhunya sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius. Tidak terlalu panas yang bikin tekanan darah turun drastis. Tidak terlalu dingin yang bikin pembuluh darah kejang. Kalau tidak punya water heater dan terpaksa harus pakai air dingin, ada triknya. Siapkan ember berisi air dari malam sebelumnya. Jadi pagi hari airnya tidak terlalu dingin. Atau campur sedikit air panas dari termos atau dispenser. Kalau tetap harus pakai air dingin murni, siram super bertahap. Hitung dalam hati minimal sampai 5 di setiap bagian tubuh. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5 begitu seterusnya. Jangan buru-buru seperti kejar setoran. Ingat, kita tidak lagi muda yang bisa mandi kilat 5 menit. Tubuh tua butuh waktu lebih lama untuk adaptasi. Ada beberapa kesalahan fatal yang masih sering saya lihat dan bikin saya geleng-geleng kepala. Mandi langsung setelah makan kenyang. Ini berbahaya. Setelah makan, darah terpusat ke perut untuk proses pencernaan. Kalau mandi, darah harus ke kulit untuk adaptasi suhu. Tubuh jadi bingung harus prioritaskan yang mana. Akibatnya bisa mual, pusing, bahkan pingsan. Tunggu minimal 1 jam setelah makan baru mandi. Mandi setelah minum obat darah tinggi. Obat darah tinggi fungsinya menurunkan tekanan darah. Kalau ditambah mandi air panas yang juga menurunkan tekanan darah bisa drop drastis sampai pingsan. Konsultasikan dengan dokter kapan waktu terbaik minum obat. Mandi sendirian tanpa memberitahu siapa-siapa. Minimal teriak dulu ke istri, suami atau anak. Bapak mau mandi ya? Jadi kalau terlalu lama ada yang cek. Mandi dalam kondisi emosi tidak stabil, marah atau sedih berlebihan. Emosi ekstrim mempengaruhi tekanan darah dan detak jantung. Mandi setelah begadang atau kurang tidur. Tubuh yang lelah refleksnya lambat, mudah kehilangan keseimbangan. Sekarang saya mau Bapak Ibu cek kamar mandi di rumah. Coba lihat sekarang juga setelah nonton video ini. Pertama, apakah ada pegangan dinding? Kalau belum ada, ini PR pertama. Pasang minimal 2, 1 di dekat kloset, 1 di area mandi. Pilih yang stainless steel, lebih kuat dan tahan lama. Kedua, cek lantainya. Licin tidak? Kalau licin, beli kaset karet anti-slip yang ada lubang-lubangnya untuk aliran air. Tempel di beberapa titik depan kloset, area shower, dan depan pintu. Ketiga, pencahayaan. Coba nyalakan lampu malam hari. Terang tidak? Kalau remang-remang, tambah watt lampunya atau pasang lampu tambahan. Keempat, ventilasi. Kamar mandi harus punya ventilasi yang baik supaya uap panas bisa keluar. Kalau tidak ada jendela, pasang EH. Kelima, ada kursi kecil tidak untuk duduk darurat? Kalau belum, beli kursi plastik yang ringan tapi kuat. Keenam, sabun dan sampo taruh di tempat yang mudah dijangkau. Jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah yang bikin harus jongkok atau jinjit. Ketujuh, pasang keran shower yang bisa diatur suhunya. Jangan yang langsung dingin atau panas ekstrim. Pesan penting saya untuk anak-anak atau keluarga yang merawat orang tua lansia, perhatikan dengan seksama kebiasaan mandi orang tua Anda. Jangan anggap remeh. Kalau mereka ngotot mandi subuh padahal sudah dijelaskan resikonya, jangan pakai kekerasan atau bentakan. Dekati dengan sabar dan kasih sayang. Jelaskan pelan-pelan. Bukan melarang, tapi demi kesehatan Bapak, kita tidak mau kehilangan Bapak. Biasanya pendekatan emosional lebih efektif daripada logika. Temani mereka mandi kalau perlu. Jangan malu. Ini tentang keselamatan nyawa. Pasang bel darurat di kamar mandi yang terhubung ke kamar Anda. Harganya murah. Di toko online banyak. Cek rutin apakah mereka minum obat teratur, karena banyak obat mempengaruhi tekanan darah. Siapkan air hangat sebelum mereka mandi. Dan yang paling penting, jangan biarkan orang tua yang sudah lemah atau sering pusing mandi sendirian. Dampingi atau minimal stay alert di depan pintu kamar mandi. Saya tahu ini merepotkan, tapi percayalah menyesal kemudian jauh lebih menyakitkan.
Saya sering dapat pertanyaan, "Dok, saya sudah terbiasa mandi subuh sejak muda, sejak zaman tentara dulu. Susah mengubahnya. Bagaimana dong?" Saya sangat paham mengubah kebiasaan 40-50 tahun itu tidak mudah. Tapi ingat, tubuh Bapak sekarang bukan tubuh Bapak 30 tahun lalu. Dulu Bapak bisa lari 10 kilometer. Sekarang jalan 1 kilometer saja ngos-ngosan kan? Sama dengan mandi. Tubuh sudah berubah. Kebiasaan juga harus menyesuaikan. Caranya lakukan transisi bertahap. Minggu pertama 30 menit saja dari jam 5 jadi jam 6.30. Rasakan dulu seminggu. Minggu kedua geser lagi jadi jam 7. Minggu ketiga jam 7.30. Terus sampai mencapai jam 8 pagi, tubuh akan adaptasi pelan-pelan tanpa shock. Atau kalau tetap ingin mandi pagi, minimal tunggu matahari terbit. Jadi sekitar jam 7 lewat. Siapkan air hangat dari malam, minum air putih hangat dan makan biskuit dulu sebelum mandi. Jangan mandi dalam kondisi perut kosong dan dehidrasi. Ingat, kesehatan Bapak, Ibu lebih penting daripada gengsi mempertahankan kebiasaan lama yang berisiko. Bapak, Ibu perlu tahu data dan fakta yang mengejutkan ini. Penelitian besar di Jepang yang selama 5 tahun menunjukkan hasil yang bikin saya prihatin. 65% kasus pingsan di kamar mandi terjadi dalam 5 menit pertama mandi. Artinya momen paling kritis adalah saat awal tubuh kena air. 82% kasus terjadi karena perubahan suhu mendadak, bukan karena terpeleset. Yang paling mengkhawatirkan, 40% lansia yang pernah pingsan di kamar mandi akan mengalami kejadian serupa lagi dalam 6 bulan kalau tidak mengubah kebiasaan mandinya. Resiko stroke meningkat 3 kali lipat bagi lansia yang mandi subuh dibanding yang mandi jam normal. 90% kematian di kamar mandi pada lansia terjadi karena tidak ada yang menolong. Makanya jangan pernah mandi sendirian tanpa memberitahu keluarga. Data dari Indonesia sendiri berdasarkan Kementerian Kesehatan. Setiap hari ada 20-30 lansia masuk UGD karena kecelakaan kamar mandi. Ini hanya yang tercatat, belum yang ditangani di klinik atau puskesmas. Mari saya rangkum poin-poin terpenting yang harus Bapak Ibu ingat dan praktikkan mulai hari ini. Hindari mandi pada waktu-waktu berikut. Jam 0.00 sampai pukul 6 pagi karena tubuh dehidrasi dan suhu rendah. Jam 12 sampai jam 2 siang karena suhu tubuh paling tinggi jam 9 sampai jam 11 malam karena tubuh sudah mudah istirahat. Waktu terbaik mandi adalah jam 8 sampai jam 10 pagi atau jam 15 sampai jam 17 sore saat kondisi tubuh optimal. Selalu terapkan protokol 5M yang sudah saya jelaskan. Minum air sebelum mandi untuk cegah dehidrasi. Menyesuaikan suhu bertahap dari kaki ke kepala. Memantau keamanan dengan alat bantu pegangan dan antip. Membatasi waktu mandi maksimal 15 menit dan menunggu 2-3 menit setelah keluar kamar mandi. Perhatikan tanda bahaya seperti pusing, pandangan buram, mual, telinga berdening, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Jangan diabaikan. Pastikan kamar mandi aman dengan pegangan dinding, lantai anti licin, pencahayaan terang, ventilasi baik. Jangan mandi setelah makan. Minum obat darah tinggi dalam kondisi emosi tidak stabil. Selalu beritahu keluarga saat mau mandi. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan sayangi. Mandi memang aktivitas sederhana yang kita lakukan setiap hari sejak bayi. Tapi untuk lansia ini bisa jadi momen berbahaya bahkan mengancam nyawa kalau tidak hati-hati. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti atau membuat Bapak Ibu paranoid. Tujuan saya berbagi informasi ini adalah agar Bapak Ibu bisa menjaga diri dengan lebih baik, lebih aware dengan kondisi tubuh, dan bisa menikmati masa tua dengan sehat dan bahagia. Pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Lebih baik repot sedikit dengan persiapan daripada menyesal seumur hidup. Bagikan video ini ke keluarga, saudara, teman-teman sesama lansia, grup WA, grup pengajian, grup arisan, kemana saja. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Saya Dr. Nugroho dari channel Konsultasi Lansia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat informasi kesehatan lansia lainnya. Video selanjutnya tentang makanan penurun darah tinggi alami sudah saya siapkan. Klik di layar sekarang. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, umur panjang yang berkah, dan dijauhkan dari segala musibah. Ingat pesan saya, jaga kesehatan dengan ilmu, bukan dengan coba-coba. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.